Bang Lutfi aja yang ngomongin. Bismillah. Udah ya. Karena simbolik aja kita serahkan Al-Quran dan kita insya Allah bergerak untuk bisa bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan la yuhsa adadan wa la ta'dadan sarmadan ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana al-mab'uts rahmatan lil alamin man bil mu'minina raufur rahim habibina wa habibullah salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, puji dan syukur setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan kita berusaha untuk bersyukur berarti kita termasuk orang-orang yang paling beruntung, yang paling beruntung. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa rasa hormat, rasa ta'zim kepada guru-guru kami yang hadir di sini, masya Allah ya. Syekhuna Al-Jalil, Syekh Abdul Rauf, salah satu guru saya di Mesir dulu. Rupanya saya dapat guru lagi di sini. Masya Allah. Jadi di sana dapat guru, di sini dapat guru. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Beliau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat yang besar untuk umat. Jadi bisa kita bersama-sama menghidupkan yang sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW akan diberi pahala seperti orang mati syahid. Dan bahkan dalam riwayat yang lain 100 orang mati syahid. Masya Allah. Maka saya datang bersilaturahmi singgah ke beberapa masjid, banyak masjid kita kunjungi. Tujuannya hanya satu, tujuan utamanya agar Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa saya. Mengampuni dosa-dosa saya, kekurangan-kekurangan saya. Agar Allah memberkati sisa umur saya, dan dengan kami bergerak itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penderitaan yang sedang kita alami bersama, ya, yang sedang dialami oleh umat Islam. Orang bilang, ya betul, umat Islam ditimpa musibah macam-macam ya, ketertindasan, keterpurukan, tapi ada musibah lagi yang lebih besar dari itu semua. Itu musibah bahwa kita nggak takut kepada Allah Subhanahu. Kita belum takut kepada Allah Subhanahu. Itu musibah. Ini orang kalau nggak bisa ibadah, katanya nggak bisa menjalankan ibadah yang seharusnya dijalankan, itu bagian dari musibah. Ini musibah itu bukan hanya ya kehilangan uang, ya kehilangan harta, kehilangan keluarga, ya sanak famili. Musibah yang paling besar adalah ketika seseorang tidak bisa menghadirkan hatinya, padahal Allah Subhanahu wa taala setiap detik, setiap saat melihat hati kita. Betul? Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, dalam riwayat a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala, fokus yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Adalah apa? Hati kita. Benar enggak? Bukan rupanya, pakaiannya, itu semua hanya casing. Benar? Nggak terlalu perlu, betul nggak? Iya, hanya casing, kita nggak melihat. Kalau ada anak datang mau melamar anak kita, jangan kita lihat casingnya, nanti kita tertipu, nanti menyesal. Benar nggak? Yang dilihat gimana? Hatinya, akhlaknya, budi pekertinya, agamanya, betul nggak? Kegiatannya, kesibukannya, lingkungannya.
Kita harus waspada. Nah, para hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini, di masjid yang sangat mulia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki masjid ini. Masjid ini bukan milik kita. Milik siapa? Berarti kita sedang bertamu kepada Allah. Kalau ada orang datang bertamu ke rumah kita, kira-kira kita berikan minuman nggak dia? Ya, kita hormati dia, benar nggak? Kalau kita datang di rumah Allah Subhanahu wa taala, mungkin nggak Allah nggak menjamu kita? Nggak mungkin, betul nggak? Allah pasti akan memberikan jamuan sebaik-baik jamuan. Dan sebaik-baik jamuan adalah apa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hadirat juga sini. Hidangan yang paling luar biasa dari Allah apa? Ya, pengennya apa? Nasi uduk, apa kopi jahe, kopi Turki? Hah? Maunya roti Arab katanya. Masya Allah. Nah, hidangan dari Allah yang paling dahsyat, yang paling lezat, hidangan yang sekaligus bisa menyembuhkan. Ada nggak hidangan punya manusia, dari manusia, ya, yang bisa menyembuhkan penyakit kita? Hidangan nggak ada jaminan, betul nggak? Mau dikasih hidangan apapun juga nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Tapi kalau hidangan dari Allah Subhanahu wa taala udah dijamin pasti akan membawa kesembuhan. Mau nggak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan, nah, saya buat apa disembuhin, Beb? Orang saya nggak sakit, Masya Allah. Berarti udah sehat dong. Sedangkan seharusnya kita menyadari bahwa kita masih penuh dengan kekurangan dan dosa. Para sahabat Nabi aja banyak menangisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Tak lupa rasa hormat dan ta'zim saya setelah saya sampaikan tadi kepada guru kita Syekhuna Al-Jalil Abdul Rauf, Masya Allah, orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sempat bertemu dengan orang-orang yang pernah bertemu bersambung hingga ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya datang ke sini juga mau ambil berkahnya beliau juga. Berkah para hadirin di sini, Masya Allah, ya, berkahnya para hadirin di sini. Ketika saya datang pertama kali, saya minta keberkahan dari orang-orang yang hadir. Walaupun orang yang hadir mungkin meminta keberkahan dari saya, itu salah. Sebab saya nggak ada berkahnya. Berkah yang banyak ini para yang hadir ini, Masya Allah. Saya banyak dosanya, para hadirin dosanya dikit. Makanya saya kalau berdoa, ya Allah, berkat dosa para hadirin ini yang lebih sedikit dari dosaku, ampunilah dosaku. Saya gitu, dosa Tuhan. Kenapa? Karena dosa saya lebih banyak. Dan kita dianjurkan untuk merasa begitu. Dianjurkan untuk merasa senantiasa lebih banyak dosa daripada orang lain. Pernah nggak kita merasa gitu? Belum pernah ya? Nah, kalau belum pernah harus dilatih. Jangan-jangan benar-benar ada satu dosa yang kita nggak sadari, ternyata berat timbangannya dosa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi kita ada perasaan takut terus, khawatir terus. Itulah sebagai tanda bukti keimanan seorang mulai bertambah. Senantiasa khawatir, aduh, amal saya segini banyak nih, belum tentu ada satu yang diterima sama Allah. Dosa saya udah pasti ada ribuan, nggak bisa dihitung, benar nggak? Belum tentu ada satu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita selalu terpaut, ya, tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada segenap pengurus Takmirul Masjid DKM Masjid Baitul Islah. Baitul Islah, Masya Allah. Jadi ini Masjid Baitul Islah, ya, masjid yang merupakan wadah untuk kita berislah. Berislah artinya apa? Ya, memperbaiki diri. Jadi orang yang datang ke masjid ini pasti orang-orang tawaduk. Mana apa datang ke sini tujuannya untuk apa? Memperbaiki diri, bukan untuk memberikan sesuatu. Kita butuh. Datang ke rumah Allah butuh. Ditambah lagi namanya
Baitul Islah, masya Allah udah klop banget ya. Ya begitu juga ustadz-ustadz yang lain nih sudah menyempatkan datang sini, Ustadz Ainur Rafiq, ya, yang lain-lain tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau yang saya belum hafal namanya. Insya Allah suatu saat kita akan lebih mengenal dekat lagi, ya, semata-mata dalam bekerja sama alal birri wat taqwa, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu alal itsmi wal 'udwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebetulnya karena tadi guru kita sudah menyampaikan banyak hal, jadi saya rasa sudah cukup. Saya mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup tadi ya? Udah tadi udah padat banget itu. Kalau dipahami benar-benar udah padat tuh. Masya Allah. Kalau kebanyakan takutnya malah lupa nanti. Benar gak Ji? Iya Ji. Dan saya sudah berdoa lagi, sudah mendoakan dengan doa terbaik. Doa terbaik kata Rasulullah SAW apa? Khairul doa alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semua sudah baca doa, sudah penutup. Wassalamualaikum. Sampai ketemu di Jakarta. Subhanallah. Kita kalau ada apa namanya ucapan salam pamit itu baru kita terasa, oh jangan dulu gitu ya. Tapi kalau nggak terasa, karena kebaikan itu nggak dirasa sebelum dicabut, betul. Ketika kita dikasih sakit baru, waduh kemarin sehat enak banget ya, bisa berzikir bersama ya, bisa sholat jamaah bersama, berjuang bersama untuk kepentingan Al-Quran, kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala, benar nggak? Kenikmatan yang luar biasa. Kalau cuma makanan mah sekedar hanya lewat, ya semua hanya terbuang begitu saja jadi kotoran, nggak ada yang tersisa, benar. Jadi jangan kita menyisakan apa-apa yang nggak mungkin bisa tersisa, bakal habis. Kita punya buah nih, panen buah mangga misalnya 1 ton, udah harus segera habis. Kalau nggak habis, bentar lagi apa? Dimakan belatung, benar. Kalau dunia semua begitu, tapi kalau agama semua tersimpan rapi, ya, dibuat harum sama Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara, dilipat gandain oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan-amalan yang sedikit, tapi yang mana di dalamnya ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting kita pikirkan bersama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hadirat, ya. Sangat penting untuk kita memikirkan hari ini adalah milik siapa? Milik Allah juga. Kita milik siapa? Allah. Sejak dalam perut ibu kita diciptakan dalam kegelapan yang 3, fi dzulumatin tsalas. Kegelapan perut, ya, kegelapan rahim, kegelapan membran. Dalam kegelapan yang 3 Allah tuh menciptakan saya, menciptakan sampean-sampean ini semua, ya, menciptakan guru-guru kita di dalam kegelapan yang 3. Masya Allah. Menciptakan ini bukan hanya sekedar menciptakan patung atau boneka, manusia. Dari apa? Dari 1 sel sperma. Berarti kita ini semua berasal dari apa? Benda yang sangat kecil banget. Pernah lihat nggak debu? Debu ketika ada cahaya matahari yang menyinari, kita melihat tuh ada kumpulan debu yang bergerak. Pernah lihat nggak? Ya. Masya Allah. Kemarin dulu ada saya punya tetangga, Beb, Masya Allah ya Beb, orang kalau cinta sama Rasulullah itu benar-benar apa namanya bercahaya Beb ya. Kok bisa? Buktinya di mana? Saya melihat tetangga tidur waktu puasa di siang hari itu, dari mulai kepala ini sampai ke dada gini bercahaya. Nggak taunya rumahnya bolong, sinar matahari masuk. Waduh, saya bilang subhanallah, benar juga ini orang ini. Pertamanya saya kaget juga tuh kan, waduh benar juga ini orang wali nih, tim-tim nih. Nggak taunya wali ukun, nggak tahu saya. Tapi tetap kita walaupun melihat apapun, kita harus merasa orang pasti masih lebih baik dari kita. Benar nggak? Bisa nggak merasa gitu Ji? Bisa nggak? Kita lagi di masjid, lagi ini, orang lagi di rumah, ah tuh orang nggak sholat,
parah deh pokoknya, bener nggak? Jangan. Mungkin dia belum, pada saat ini belum sholat, besok mungkin dia lebih baik dari kita, betul nggak? Mungkin amalan dia satu yang pernah dikerjakan itu sangat bernilai di sisi Allah, benar nggak? Kita nggak tahu. Begitu juga Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada sahabat Nabi yang pernah ketahuan, ya, namanya beliau itu manusia yang sangat mulia dan baru masuk Islam, belum bisa meninggalkan kebiasaan minuman keras, tapi ngumpet-ngumpet, ketahuan, akhirnya dihukum. Ketika mau dihukum ada yang mencela, ada yang mencaci, dasar kamu nih, ya, laki nggak benar, pemabuk, nggak tahu diri. Rasulullah menegur, jangan begitu, nggak boleh. Harus kita sangka baik dan ketahuilah bahwa orang ini di dalam hatinya ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Jangan bayangkan, ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan ini orang sudah pernah berjuang fisabilillah, berjihad bersama Rasulullah SAW. Satu kali berjihad bersama Rasulullah SAW itu lebih baik mungkin daripada sholat tahajud kita 100 tahun. Berjuang bersama Rasulullah dalam keadaan yang sulit, kelaparan, ya, kehausan, kurang makan, kurang minum, kurang senjata, menghadapi pasukan yang sempurna senjatanya, yang fasilitas yang dimiliki sempurna, ya. Betapa perjuangan mereka yang sangat besar itu. Nah, kita ini harus senantiasa merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Ditambah. Kalau kita sudah merasa besar, buat apa ditambahin lagi? Kita sudah merasa orang baik, nggak akan diperbaiki. Sedangkan Masjid Al-Islah untuk memperbaiki diri kita agar bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunannya, tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat menyentuh, ya, kalau kita membaca sholawat Nabi secara berjamaah. Ada satu orang aja yang khusyuk, itu kita juga terbawa, tersentuh gitu. Luar biasa. Itu majelis-majelis yang begini, majelis-majelis diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus ingat bahwa kita semua ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakannya yang paling besar kemuliaannya apa? Paling besar kemuliaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa kita semua sudah dilantik oleh Allah sebagai sebaik-baik umat, ya. Walaupun orang yang kata sederhana begini ini, ingatlah kalian ini sebaik-baik umat. Dari mulai zaman Adam sampai hari kiamat, nggak ada umat yang lebih baik dari umat Nabi Muhammad. Jadi kita ini sebelum berjuang, sebelum berbuat, udah dilantik duluan, udah dijadikan apa? Sebagai duta-dutanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa kita menjadi umat yang paling mulia? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, dihadirkan untuk apa? Untuk segenap umat manusia. Maka kita harus sering-sering waktu keluar untuk apa? Untuk menyongsong dan untuk menyampaikan tugas kewajiban yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak kepada yang baik, ya. Berusaha juga untuk mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang lemah lembut, ya. Mengajak dengan cara-cara yang bijaksana. Itu tugas kita, ingat itu. Kalau kita mau betul-betul menjadi sebaik-baik mau nggak jadi sebaik-baik umat? Berarti harus ikut saya besok. Besok saya mau jalan ke Temboro, Magetan, dalam rangka berdakwah. Kita semua ikut nih, ya, tinggal daftar doang, ya. Hah? Jangan-jangan ada yang terlalu bertakwa di sini, takut istri tua. Oh, istri saya cuma satu, yang benar. Lu belaga setia, lu bener gak? Setia, tapi artinya setiap tikungan ada. Ini termasuk setia nih, setiap tikungan ada. Ada pos-posnya, tapi pos-posnya untuk ibadah kepada Allah, untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi gitu, Ji.
kita harus siap untuk menjadi sebaik-baik umat, karena Allah udah lantik duluan dari awal. Kalian semua ada sebaik-baik umat, mau nggak sih? Ada sanksinya, tapi kalau kita nggak mengerjakan tugas sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, hati-hati, kita bisa menjadi seburuk-buruk Saya seandainya punya anak 3, ya, anak yang paling besar saya berikan tanggung jawab. Kebetulan saya pergi haji misalnya, atau pergi umroh, saya akan perjalanan jauh keluar kota, ya, saya titipin uang tuh anak, titipin uang yang paling besar, udah dewasa, tolong anak-anak kamu yang paling kecil ini dipelihara, tolong istri saya, ya, ibu kamu juga dipelihara, diperhatikan, ya, kebutuhannya sehari-hari, kebutuhan sekolahnya anak-anak semuanya. Ini saya titipin uang nih, kira-kira berapa titip uangnya yang pantas? Berapa Ji kira-kira? Saya mau pergi perjalanan setahun dakwah ilallah, titipin berapa enaknya? Hah? Berapa? Enggak dengar? 1 miliar. Masya Allah, saya doain mudah-mudahan dikasih sama Allah rezeki yang banyak. 1 miliar titip. Nah, jagain ya, rumah semuanya, keamanannya semua kamu tanggung jawab. Berarti ini anak paling besar apa? Kalau dia menjalankan tugas, dia menjadi orang yang paling banyak pahalanya. Benar nggak? Tapi kalau dia nggak menjalankan tugasnya, dia teledor, adik-adiknya sakit nggak diperhatiin, sekolahnya nggak diperhatiin, ibunya sakit nggak diperhatiin, yang tadinya mestinya dia bisa menjadi sebaik-baik anak yang paling banyak pahalanya, berubah menjadi apa? Yang paling banyak dosanya. Benar nggak? Udah dimuliain, dititipin duit, dibuat foya-foya duitnya tiap hari, ya, buat main di kafe tiap hari, habis waktunya main game, habis masuk waktunya ke diskotik. Benar nggak? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bisa berubah. Lah kita ini sekarang ini sama Allah masih diberi kesempatan nih. Ayo, kamu ini udah saya jadikan sebaik-baik umat. Udah terlanjur kata Allah. Karena apa? Karena kalian udah terlanjur menjadi umat daripada Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung. Benar nggak? Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah otomatis harus jadi umat yang paling mulia. Tapi ada kriterianya tadi, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kalau kita nggak kerjakan, awas seperti anak tadi. Kita punya tugas, jangan sampai kita teledor dalam hidup ini, ya kan? Teledor bahasa Jawanya apa Ji? Lengah bahasa Indonesia kayak itu. Sembrono, benar, jangan sampai sembrono. Oleh karena itu, supaya kita tidak sembrono dalam hidup, ya, kalau bahasa Sundanya apa? Ente hati-hati, lamun ente hati-hati tiasa tisorodot. Ada yang tahu? Hah? Kalau ada yang tahu cepat loh. Ini ada amplop loh di sini. Disodorin amplop tadi saya. Ini nanti door prize katanya. Terakhir nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa jawab dapat amplop. Wallahu alam nih amplop. Mudah-mudahan isinya 1 M, nggak ada yang tahu. Karena tadi nyebut-nyebut 1 M, saya agak merinding juga nih. Jadi mikir, wah jangan-jangan 1 M, mendingan saya buka duluan nih. Ya kan? Tapi mudah-mudahan walaupun isinya nggak 1 M, bisa berkembang biak menjadi lebih daripada 1 M, insya Allah. Asalkan jangan pergi ke tukang yang bagian gandain duit. Karena banyak ya tukang gandain duit, masya Allah. Alhamdulillah, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali senantiasa kita dalam perjumpaan pertemuan setelah Bismillahirrahmanirrahim adalah kita bersyukur. Alhamdulillah. Karena apa? Sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Kenapa? Sebaik-baik doa kok Alhamdulillah. Karena kalau kita Alhamdulillah dari dalam hati kita, jiwa kita, dan kita merasa bersyukur, ya, berarti kita akan ditambah. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lashadid. Jadi kalau orang bersyukur pasti akan ditambah. Berarti kalau kita berdoa dengan kalimat syukur pasti apa? Akan diberi tambahan rezeki. Benar gak?
tambahan istri bagi yang benar-benar pantas, ya kan? Tapi ibu-ibu kadang marah, beb kok didoain banyak istri beb, ini suami saya beb. Ya iya saya tahu, emang suami siapa kalau bilang? Emang suaminya orang sono. Tenang bu, tenang, saya doain dia dapat istri cepat supaya dapat bidadari yang paling cantik bu. Berarti supaya dia cepat meninggal. Kalau berani macam-macam meninggal ya. Orang kita doain, mudah-mudahan kita doain dapat bidadari yang cantik, ini semua segera mungkin. Jangan beb, jangan segera, entar aja katanya. Bayangin mau dikasih bidadari bilang entar. Ada nggak di sini mau dikasih bidadari bilang entar? Ya, kalau suruh angkat tangan, mas semua angkat tangan kayaknya. Mau tapi entar ya. Belum puas di sini, bener nggak? Dunia mana ada habisnya ya? Nggak ada puas-puasnya. Maka kita jangan tertipu. Kita ini sebaik-baik umat loh, jangan main-main. Ya, kita ini tadinya kan nggak ada. Ada nggak tadinya? Ada nggak tadinya kita? Kira-kira 100 tahun yang lalu ada yang sudah ada apa belum semuanya? Belum ada. Masa sih? Yang benar. Kayak saya lihat udah banyak yang tua-tua di sini. Udah 100 lebih kan? Nggak ada. Oh berarti masih muda juga, alhamdulillah, berarti sebaya sama saya semua. Enggak, kalau yang depan nggak ada yang sebaya, udah tua-tua. Saya umur 20 lebih, alhamdulillah. Ya kan nggak bohong saya, benar nggak? Lebihnya terserah Anda. Jangan banyak-banyak nambahinnya. Ya kan, biar muda terus kita semangat, ya kan? Masya Allah, la quwata illa. Nah, jadi kembali kepada tugas tadi. Makanya karena ada tugas yang sangat mulia yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, makanya saya bergerak kemana-mana. Ini tugas, bukan hanya untuk orang alim. Ingat, saya belum punya ilmu yang cukup beb. Rasulullah SAW sudah jelas supaya kita sadar bahwa kita ini punya tanggung jawab. Kadang-kadang banyak hal yang harus kita ulang-ulang terus supaya kita paham. Balighu anni walau ayat, sampaikan apa-apa tentang aku walaupun hanya satu ayat. Bapak ini udah hafal berapa puluh ayat pak? Al-Fatihah aja udah 7, betul gak? Belum lagi inna a'tayna hafal, qul huwallahu hafal semuanya, masya Allah, la quwwata illa billah. Tadi orang bisa mengkhatamkan Quran berapa kali? 70 kali, 70.000 kali di ranjang. Kalau sampean kira-kira 70.000 kali di mana tuh? Apa lagi? Hah? Masya Allah, la quwwata illa billah. Allah maha dermawan. Kalau kita nyolatin sholat jenazah orang yang soleh, ya, orang yang berjuang di jalan Allah, ya, seperti beliau-beliau ini semua yang ada di sini, Habib Umar bin Hafid, begitu juga para kiai-kiai, ya, begitu juga cucu-cucu para wali songo semua yang betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu benar-benar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sedang keluar fisabilillah itu pahalanya, jadi bergerak dia. Tapi yang betul-betul ikhlas ya, syaratnya nggak harus banyak ilmu, nggak, ilmu sedikit tapi manfaat bagus, betul nggak? Kadang ilmu sedikit bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepada orang, betul nggak? Daripada ilmunya luas, hafalannya banyak, tapi orang yang dengar nggak dapat hidayah. Berarti apa? Ibaratnya punya pohon tapi tidak berbuah, benar? Buat apa? Mau saya kasih pohon, mangga, tapi nggak ada buahnya, capek ngerawatnya doang, bener nggak Ji? Iya. Nah, jadi yang penting bisa berbuahnya itu. Bagaimana kita supaya bisa mendapatkan yang terbaik? Jadi saya mendengar dari ulama-ulama besar, ya, orang yang keluar fisabilillah, berjuang, meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri semata-mata untuk menghidupkan agama pada dirinya. Kenapa saya keluar sekarang dari rumah saya, dari kota saya? Karena saya butuh tambahan iman, butuh tambahan pahala. Kalau orang nggak mau diajak keluar berarti nggak butuh tambahan pahala, udah merasa cukup, benar? Jadi semua yang ada di sini siap insya Allah untuk keluar, siap-siap nanti ya ke Jakarta nanti dipesanin tiket. Siap beneran nih? Mantap Ustaz, saya kan punya istri, saya kan punya anak. Lah, yang punya istri ente doang, anak ente doang, bener gak? Yang bener dong. Nabi Muhammad ninggalin istri, ninggalin anak, kadang-kadang berbulan-bulan berjihad fisabilillah, bener gak? Kita maunya enak-enakannya doang, ngerasain nikmatnya doang. Ibaratnya orang tua nih punya perkebunan mangga ini semua,
Anak tiap hari selonjor kaki cuma mau nikmatin uang, nggak mau belajar bagaimana bisa menghidupkan perkebunan itu setelah orang tuanya wafat nanti. Nanti setelah orang tuanya wafat, dia jadi pailit, jadi miskin, bener nggak? Karena dia nggak mau berjuang. Jadi semua siap untuk berjuang, insya Allah. Berjuang untuk menghidupkan iman di dalam hati kita, menghidupkan cinta Allah di dalam hati kita, menghidupkan cinta Al-Quran di dalam hati kita, menghidupkan cinta baginda Rasulullah SAW, para keluarganya dan para sahabat, para tabi'in di dalam hati kita. Untuk menghidupkan sesuatu perlu pengorbanan. Perlu apa? Pengorbanan lahir dan batin. Gak cukup kita menjalankan hanya sekedar ritual-ritual aja. Karena yang sampai dari amalan-amalan kita ini bukan gerak-gerik kita, ruku, sujud, bukan itu yang paling penting. Yang ada di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Begitu juga ketika kita nyembelih kambing nih. Kemarin nih ada raya korban, masya Allah. Ya, masjid-masjid semuanya pada nyembelih, masya Allah. Saya yakin para hadirin di sini ada berapa yang datang di sini sekarang nih? 100 ada di sini? Lebih? 18. Yang datang berapa? Enggak, yang hadir sekarang berapa ratus orang ini? 200? 300? 300. Mudah-mudahan tahun depan bisa nyembelih 300 kambing. Amin ya rabbal. Yang penting niat dulu, bener nggak? Jangan lupa undang-undang saya. Jangan makan sendirian. Kita mau juga nasi mandi di sini, ya kan? Canda. Jadi benar. Bahkan yang saya tahu dan viral, ada seorang pemulung bisa ya nabung uang dan bisa nyembelih kambing dengan harga 5 juta. Kambing yang tinggi besar bertanduk lagi, masya Allah, ya 5 juta. Gimana caranya? Saya niat. Pertama kali apa? Niat dulu. Ya, niat. Kemudian tiap hari dimulai dengan dibuktikan dengan apa? Amalan. Nabung dikit, bener nggak? Dengan niat semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu. Jadi di sini ini juga kita perbanyak niat, ya, perbanyak niat, tapi niat yang disertai dengan kesungguhan, bukan asal niatnya aja enggak. Kita keluar fisabilillah ini, berjuang ini sebagian dari sunnah Nabi. Nabi sendiri kan akan keluar dong, ninggalin istri, anak semua, bener nggak? Bahkan keluarnya itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat nggak niat pulang. Niatnya apa? Mati di jalan Allah. Niatnya mati di jalan Allah. Kalau orang sekarang beda, keluar sebentar pulang, buat kangen-kangenan. Orang dulu karena Allah itu lebih dicintai, jadi nggak khawatir kehilangan apa-apa juga, asalkan jangan kehilangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri-ciri daripada orang yang beriman, mencintai Allah di atas segala-galanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, kata Sayyidah Aisyah, ya, perlu nih untuk ibu-ibu nih, ada ibu-ibu nih. Untuk ibu-ibu di sini perlu nih supaya senantiasa mendukung suaminya. Dan kalau suaminya lagi sibuk untuk ibadah, ibu-ibu merasa dicuekin, jangan merasa ngambek ya Bu ya. Jangan ngambek ya Bu. Kalau suaminya mau berjuang fisabilillah ya, mau ikut sama saya ke Jakarta keluar seminggu fisabilillah ya. Amin. Berarti udah ada restu ini, nggak ada suara berarti udah setuju. Perempuan kalau nggak ada suara udah oke berarti. Bener Haji? Betul ya? Hah? Nadul Al-Ridho, benar banget. Guru-guru saya bener di sini. Saya aja baru mengingat sudah diingetin. Masya Allah la quwwata illa billah. Nah, jadi persiapkan diri kita. Kita ini adalah kader-kader dari baginda Rasulullah SAW. Tapi saya belum banyak ilmu, Beb. Gak masalah. Tinggal semampu kita, benar nggak? Makanya kita bergerak, harus kita berpikir di masjid-masjid ini, rumah Allah ini sekarang ini ya belum memenuhi kriteria yang mana membuat Allah senang. Baru sebagian kecil aja. Kalau masjid yang benar-benar rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu 24 jam harus hidup suasana Allah. Itu namanya rumah Allah. Makanya kalau ada orang mau bangun masjid, saya lihat di dekat situ ada masjid, rumahnya ada masjid, jangan sibuk-sibuk bangun masjid dulu Pak. Yang ada ini dibenahi dulu, dihidupkan dulu. Jangan kita berpikir memperbanyak masjid, tapi masjidnya nggak berfungsi. Benar nggak Ji?
sini masjid, sebelah sana. Besok di jalan-jalan pada apa itu? Pakai kotak amal tuh. Kita masjid, udah pintar banget tuh ngomong tuh. Saya lihat tuh beberapa tempat di Jakarta juga, Masya Allah, udah 10 tahun masih terus minta-minta. Jadi mata pencaharian rupanya buat orang-orang yang jaga masjid, ngakunya sebagai preman-preman di situ. Saya nasihatin dia, Mas, ini bahaya loh Mas, 10 tahun di masjid udah bener nih, buat apa? Ya ini buat apa, tabungan nanti kalau ada yang rusak-rusak. Nggak gini, kamu udah di jalan ganggu orang. Yang terganggu kan bukan cuma orang Islam, orang Kristen juga terganggu dong. Setiap saat dicegat tuh di tengah tuh dengan suara yang lantang itu kan, bawa hadis-hadis Nabi ini, bawa ini semuanya, bawa apa tuh namanya tuh, yang jaring-jaring apa tuh. Oh semua, Masya Allah. Kalau orang nggak ngasih, wah saya bilang nggak boleh. Saya tegur gitu. Saya tegur, saya bicarakan pada DKM, masa sudah hampir 10 tahun saya bilang begini-begini terus, mau jadi apa? Masjid udah bagus, udah megah, tapi masjid ya gitu, fungsinya yang seharusnya dihidupkan kurang, sangat kurang. Hanya sholat berjamaah doang, itu pun nggak banyak. Padahal di zaman Rasulullah SAW masjid apa? Masjid itu lebih dari pasar. Kalau sekarang kan pasar ada 24 jam ya, benar? Zaman Rasulullah lebih dari itu. Jadi bergilir terus, nggak ada istilah masjid itu kosong dari orang yang beribadah kepada Allah, nggak ada. Seperti Masjidil Haram, ada nggak satu hari Masjidil Haram orang nggak tawaf? Nggak ada, penuh terus. Masjid Nabawi ada nggak sehari? Boro-boro sehari, 1 menit aja nggak pernah, nggak dipenuhi dengan amalan-amalan soleh yang bersifat untuk menghidupkan masjid, ya kan? Mencari ridho Allah Subhanahu. Kita siap semua insya Allah menghidupkan rumahnya Allah ini. Kalian datang ke rumah Allah pasti dijamu, dicukupi Allah Subhanahu. Dengan kalian bergerak mengikuti metodenya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menjadi sebaik-baik umat, insya Allah. Amin ya rabbal. Bahkan saya pernah mendengar 700.000 kali dilipat gandakan. Orang sedang keluar fisabilillah, ya, 700.000 kali dilipat gandakan amalan-amalannya. Berarti sekarang juga saya bisa, seandainya ini saya diterima amalnya oleh Allah, bisa, seandainya saya khatam Quran sekarang, 1 hari bisa kali 700.000, berarti 700.000 khatam Quran. Apa nggak hebat tuh? Kalau benar-benar memenuhi syaratnya. Tapi syarat saya masih kurang, syaratnya masih kurang, dalam segala hal masih kurang. Makanya saya datang ke sini supaya saya dapat ilmu dari para hadirin ini, ya, dapat pandangan nadrah dari orang-orang yang hadir di sini, supaya saya diampuni oleh Allah dan diberikan pahala yang sebesar-besarnya. Masya Allah, la quwata illa. Saya dengar ini juga nih kemarin nih, Pak Haji siapa nih? Nah ini, katanya dia sempat khatam Quran bulan puasa 10 kali 1 hari. Ya kan? Bukan sampean. Oh Pak, siapa itu? Haji Mizan apa siapa? Jadi 1 hari dia baca qul huwallahu 30 kali. Maksudnya gimana Ustaz? Ada orang nanya kan bingung, 30 kali udah dapat. Yang benar Ustaz, iya. Waduh, berarti saya pakai mazhab itu boleh nggak katanya? Mazhab qul huwallahu itu namanya. Yang bener aja ente, bener nggak? Masa mau terima balas gratis-gratisan gitu? Nggak bisa. Kalau kamu pengen surga kok santai-santai aja, bener nggak? Bener nggak Ji? Kamu pengen uang 100 juta aja capeknya berapa tahun kira-kira? Kalau menurut keadaan yang nyata sekarang ini, ya 100 juta kira-kira berapa bulan? Berapa tahun? Menurut kenyataan ya. Kalau kita berharapnya sih 1 menit dapat gitu ya. Tapi kenyataannya 100 juta kira-kira berapa tahun baru bisa dapat? Belum tentu 10 tahun ya. Bisa nabung uang 10 juta, benar? Benar nggak? Lah kita pengen surga, masa nggak mau capek? Benar nggak Ji? Betul nggak? Jadi selama saya di sini, tinggal berapa hari lagi ini, kemanapun kita mengadakan acara di masjid-masjid lain, kalian siap hadir insya Allah? Sebagai sebaik-baik umat. Baru itu membuat Rasulullah tersenyum lebar. Ingin nggak melihat senyum Rasulullah? Ala Muhammad. Jadi itu adalah
yang harus kita pahami. Makanya Al-Quran dari awal sampai habis senantiasa mengajak bicara kita, mengajak bicara hati kita, mengajak bicara pikiran kita. Ya, afala tatafakkarun. Memang kalian nggak mikir, kata Allah. Ya, la ayatin li ulil albab. Semua tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah berguna bagi orang-orang yang punya akal pikiran. Kita punya akal nggak di sini semua? Masya Allah, la quwata illa billah. Ayo, kapan lagi? Umur kita kapan, kita kan nggak ngerti, bener nggak? Sempatkan waktu untuk menjadi penyambung misi dan visi Rasulullah SAW. Jangan beralasan yang mengada-ngada. Kalau ada alasan benar, nggak apa-apa, kita bisa terima, bener nggak? Tapi nggak seterusnya alasan itu, nggak selamanya. Wah, saya belum bisa sih, kebetulan istri saya sakit, ini misalnya ini atau apa ya, boleh, tapi direncanakan. Di waktu yang lain saya sempat untuk melangkahkan kaki saya dalam rangka apa? Menghidupkan iman pada diri saya. Pertama kali niatnya untuk apa? Menghidupkan iman pada diri kita masing-masing. Kedua, kita berusaha untuk mengajak orang juga supaya imannya hidup, supaya imannya bertambah, supaya masjid-masjid rumah Allah ini menjadi makmur penuh. Sholat 5 waktu berjamaah seperti sholat Jumat. Ya kan? Itu jadi pikiran kita. Itu kerisauan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau melihat ada berapa orang sahabat yang nggak kelihatan datang ke masjid, langsung ditanyain kemana si fulan, apa dia sakit, apa ini, didatengin ke rumahnya, silaturahmi. Ada orang sakit, kita silaturahmi. Jangan lupa, itu sunnah-sunnah Nabi yang melengkapi kehidupan beragama kita. Jadi kita jangan hanya monoton, sholat 5 waktu yang penting gua sholat, jangan. Nanti kita bisa menjadi orang egois, benar nggak? Yang penting rumah saya nggak kebakaran, tetangga kebakaran, masa bodoh amat. Yang penting saya sholat duha, sholat tahajud. Ya, tetangga kebakaran, dia sholat sunnah, ya mestinya harus dibantu dulu yang kebakaran, benar nggak? Kalau dia sholat sunnah justru ninggalin sholat sunnah, mestinya dapat pahala, jadi akhirnya dapat dosa. Orang tetangga kebakaran dia malah sibuk sholat sunnah. Benar gak sih? Ada hal-hal yang harus kita utamakan bersama. Jadi udah siap semua ini, masya Allah ya, sebagai sebaik-baik umat ya. Tuh kita ini nggak ada apa-apanya sama sekali. Sebelum 100 tahun aja nggak ada manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madkura. Apakah kalian nggak sadar tuh? Kalian ini dulu nggak ada, kata Allah. Ya, nggak ada yang nyebut-nyebut tuh. Abu Bakar, ya, Abdul Rauf, nggak ada dulu nyebut-nyebut. Orang jadi aja belum, ayah ibunya aja belum sempat nikah. Ada nggak dulu yang nyebut-nyebut kita? Waktu ayah ibu kita belum nikah, ada nggak? Ya ampun, nyadar. Dengan gitu kita sadar, ya Allah bener juga, saya nggak ada dulu tuh. Bener nggak Ji? Diadain sama Allah, tujuannya apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji, diberi cobaan agar kita pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Benar Ji? Lanjutin ayatnya nih. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura inna ja'alnahu inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Aku jadikan manusia ya dari nutfah, dari sperma, ya, kemudian dirubah jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk diuji, diberikan sami'an basira, bisa mendengar. Di sini ada yang tuli nggak? Ada yang tuli? Hah? Kalau ada pasti nggak mungkin angkat tangan. Gitu. Semuanya dikasih telinga, masya Allah sempurna. Mau nggak telinganya saya beli 100 juta pendengarannya? Berarti ada yang miskin nggak di sini? Nggak ada yang miskin, kaya semua. Telinga aja ratusan juta kita nggak bakal kasih, bener nggak? Mata, ada yang buta nggak di sini? Hati-hati, kenikmatan dari Allah itu berarti banyak banget buat kita. Kalau kita mau menghisap, ya Allah, bener nggak? Mata, telinga, semua Allah mau uji. Kita gunakan nggak untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan yang paling besar apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu. Itu harus kita cintai, para hadirin, para hadirat, ibu-ibu, agar paham juga.
harus kita mencintai, berjuang di jalan Allah melebihi cinta kepada segala-galanya. Paham ya? Tadi kembali kepada ibu-ibu, pikiran dari orang-orang yang soleh itu, dari kaum ibu pun yang dipikirin bagaimana bisa menambah amal soleh, menambah sebelum meninggal. Datang sahabiah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, suami saya itu enak banget katanya, setiap hari Jumat bisa sholat Jumat bersamamu ya Rasulullah, ngadiri majelis-majelis taklim bersamamu, berjihad fisabilillah bersamamu, ya kan, ibadah-ibadah yang kita nggak bisa, kata perempuan. Jadi yang dipikirin perempuan apa? Bagaimana dia bisa mendapatkan pahala amalan seperti yang dinikmati oleh orang-orang laki. Kata Rasulullah SAW apa? Kalian semua wahai kaum ibu, jika menjalankan tugas dengan baik, ya, melayani suami dengan baik, menjalankan tugas rumah, mendidik anak dengan baik, ya, semua pahala yang diperoleh oleh suamimu akan dilimpahkan oleh Allah kepadamu. Alhamdulillah. Enak banget tuh ibu-ibu tuh, ya kan? Ngurusinnya main di rumah, nggak mikirin perang, nggak mikirin berdarah. Seandainya suaminya perang, dapat pahalanya sempurna. Disitulah keadilan Allah. Itu hanya terjadi dari ajaran para nabi. Selain dari itu, Eropa, Romawi, Persia dulu perempuan dijadikan budak, diperjualbelikan. Tapi di dalam Islam diangkat derajatnya. Bahkan surga berada di telapak kaki ibu. Jadi alhamdulillah kita nikmati dengan apa? Dengan kita memulai langkah-langkah baru. Itu yang terpenting. Kalau kita nggak memulai dengan langkah-langkah baru, berarti nggak ada perubahan. Kalau kita nggak ada perubahan, berarti kita nggak akan menang, nggak akan berjaya kita. Makanya umat Islam di mana-mana sekarang jumlahnya banyak, tapi apa? Lemah, tertindas. Betul nggak? Nggak ada wibawanya. Bahkan tersiksa, banyak di tempat-tempat itu tersiksa. Di Indonesia sekarang keadaannya sama juga, terlalu banyak orang miskin, betul nggak? Sekarang kalau ada pembagian sembako, ngantrinya sampai berapa kilometer, coba bayangin. Ini umat yang terbaik loh, umat yang paling mulia loh ini. Kok bisa? Bener gak? Kasihan kadang-kadang. Saya lihat itu di Jakarta ada orang kaya bagiin sembako sama amplop, tempo hari itu 20.000. Antri berkilo-kilo sampai ada yang meninggal, 2 orang. Menyedihkan gak? Sedih gak kira-kira Nabi Muhammad meninggal hanya sekedar mau cari sembako doang sehari? Sedih nggak? Menyedihkan keadaan umat Islam itu. Dan ini akan berterus dan bertambah kalau kita belum mau berubah. Benar nggak? Kita mau berubah tapi hanya dengan doa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, segala macam. Padahal Allah menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib kamu, nasib suatu kaum sebelum mereka sendiri yang bersusah payah berusaha untuk merubah. Benar? Betul nggak? Alhamdulillah nih, kalau di masjid sini tadi udah siap semua keluar bersama saya. Besok saya di masjid-masjid mana ditanyakan, kalian datang semuanya niatnya apa? Menghidupkan syiar Al-Qur'an. Nggak ada ibadah yang lebih afdal daripada kita menelaah Al-Qur'an. Karena ketika kita menelaah Al-Quran, di situ kita akan ingat baginda Rasul, diturunkan Al-Quran kepada beliau. Jadi orang yang cinta Al-Quran, itu Al-Quran akan memberikan cahaya lebih kuat lagi kepada orang tersebut dalam mencintai Rasulullah. Karena rahasia semua cahaya itu ada di Al-Quran kan. Paham nggak? Jangan sampai kita hanya bersolawat Rasulullah saja, tapi kita lupa pada Al-Quran. Hati-hati. Bahaya. Al-Quran ini sumber pertamanya, jadi ini harus kita jadikan pegangan nih. Harus kita berikan porsi yang cukup, bahkan lebih dari yang lain. Kata para ulama habaib, saya lupa, saya dengar dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar. Jadi setiap kita baca Al-Quran, setiap satu huruf yang kita baca itu seolah-olah kita bersolawat 1000 kali lebih kepada Rasulullah SAW. Karena setiap huruf itu ada rahasia cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setiap huruf itu ada rahasia cinta Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini Al-Quran diturunkan dulu ke apa? Ke pikirannya Nabi Muhammad, apa ke tubuh Nabi Muhammad, atau ke apa? Al-Quran diturunkan malaikat Jibril itu kemana diturunkan? Blok, masukkan ke kepalanya gitu.
biar hafal gitu. Kira-kira gimana? Dimasukkannya itu kemana? Ya, berapa? Siapa? Berapa? Di dalam hati, masya Allah. Ini berarti kasih door prize dulu tuh. Karena ini pertanyaannya ini inti, ini yang terpenting dari pengajian kita sekarang ini. Wah, sekarang kayaknya semakin semuanya semakin serius dengar ini, lebih serius lagi kayaknya. Bercanda ya bercanda. Kalau nggak bercanda stres ya. Benar Ji? Sini mah orang-orang semua kecukupan. Iya kan? Kalau tegang-tegang kan nggak enak ya, stres ya. Nah, jadi Al-Quran diturunkan kepada hatinya Nabi Muhammad. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Barang siapa orang yang berani memusuhi malaikat Jibril, gak peduli kata Allah, itu semua gak akan berpengaruh. Ketahuilah bahwa malaikat Jibril itu menurunkan wahyu Al-Quran ala qalbika, ke hati baginda Muhammad SAW yang sudah sangat suci, sudah sangat dibersihkan, sudah suci sejak lahir, sudah dijaga oleh Allah SWT, masih dibersihkan lagi, dibelek oleh malaikat, betul? Untuk menjadikan hatinya itu nurun ala nur, kata Habib Ali Sahibu Sibtidur. Hatinya udah penuh cahaya, ditambahi cahaya-cahaya lagi supaya dia bisa nyambung ketika menerima wahyu langsung dari malaikat Jibril, bahkan wahyu yang langsung ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hadis-hadis qudsi dan lain sebagainya, dibersihkan. Nah, itu esensi daripada pertemuan kita hari ini para hadirin. Tujuannya kita memperkuat hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sisa hidup kita ini kita berkhidmat untuk Al-Quran, berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pahala nih luar fisabilillah insyaallah. Kalau para hadirin ini kan sedikit dosanya, saya yakin dapat tuh 700.000 kali lipat ganda. Kalau saya masih banyak dosa, masih banyak nyangkutnya, mungkin dapatnya masih dikit saya. Ya, para hadirin, pahala yang begitu besar jangan disia-siakan, mumpung masih sehat. Bener gak? Saya pengen tahu besok kita nggak kuat lagi untuk keluar, untuk berjuang. Bener gak? Mumpung masih sehat, bisa datang ke masjid, kenikmatan. Bener gak Ji? Ini pahalanya, perjuangan di jalan Allah ini bisa melebihi kita pergi haji umroh. Haji kan cukup satu kali. Buat apa kita memperbanyak pergi haji bolak-balik? Keadaan tetangga kita kelaparan, miskin. Bener gak? Dulu Abdullah ibn al-Mubarak, salah seorang ulama, imam muhaddis, ya, ahli tasawuf juga, ketika sudah siap pergi haji, sudah ngumpulin duit, sudah kumpulkan uang bersama teman-temannya mau pergi haji, nggak jadi pergi haji. Kenapa? Lihat tetangganya ada yang lagi ngorek-ngorek sampah, ngorek-ngorek sampah karena kelaparan, ya, kaget ya, ya Allah, ternyata ada tuh orang yang tinggalnya nggak jauh dari saya kayak begini hidupnya, mau cari sampah. Lah saya haji sedangkan orang ini nggak bisa makan, kan ini umat Rasulullah lebih penting, ya kan? Lebih penting lagi. Bahkan dalam riwayat yang ngorek-ngorek sampah itu adalah cucu baginda Muhammad SAW dari Suriah. Langsung dibatalin ke haji. Udah, dia buat membantu orang-orang yang ternyata banyak orang-orang susah, dia baru sadar bagi-bagi itu. Akhirnya teman-teman yang sudah sepakat untuk pergi bersama grup di musim haji sana, di setiap perjalanan haji mereka melihat Al-Imam Ibnul Mubarak sedang menjalankan semua ritual haji, dari mulai sholat di Masjidil Haram, dari mulai tawaf, dari mulai sa'i, mulai jumrah, semuanya melihat wukuf di Arafah. Cuma agak jauh gitu posisinya. Waktu pulang dari haji, ya Abdul Mubarak, ente bilang kemarin gak jadi mau pergi haji haram, katanya ente pergi haji sendiri, kita orang lihat ente kemarin tawaf sa'i. Luar biasa kan amalan hati, karena hatinya sudah hidup dengan cinta Allah, hidup dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau nggak hidup itu seperti orang nggak melihat. Kalau orang nggak melihat, dia nggak mungkin akan ada rasa takut, benar ya?
Sekarang kalau saya bawa ular di sini, saya pegang ular kobra, ya. Kadang-kadang saya bawa nih ular kobra. Gak apa-apa, sekali waktu saya bawa ular kobra ke sini. Siap. Besok pengajian sepi. Enggak kuatnya saya paling nggak mau yang gitu, paling takut. Melihatnya aja udah. Karena apa? Karena masih takutnya sama Allah masih kurang. Kalau takutnya sama Allah kenceng, lihat apa aja nggak takut. Kita kan masih takut kan lihat ular, langsung kabur, bener nggak? Karena takutnya sama Allah kurang. Kalau takut sama Allah udah kenceng kayak para sahabat nih, sahabat Nabi, ya kan? Ketika dalam perjalanan tersesat nih di jalan padang pasir, tahu sendiri itu padang pasir kayak lautan gitu. Datang ada harimau lewat, singa lewat. Singa tuh deketin ngendus-ngendus gitu kan, dijewer telinganya sama sahabat, jangan macam-macam loh. Kami ini tentaranya Rasulullah, kami ini sahabatnya Rasulullah SAW, kami ini tentaranya Allah. Ayo tunjukin jalan, kami tersesat. Ditunjukin jalan sama singa, sampai ke tujuan. Hebat gak? Hebat. Pengen gak? Saya doain besok singa datang, yang bisa dijewer tapi. Masya Allah, amit-amit ya, jangan sampai. Itulah ibaratnya hati mereka udah hidup dengan amalan-amalan, hidup dengan. Ini jam berapa Ji? Sudah waktunya. Hah? Sudah waktunya. Ini 6:30? Iya. Astagfirullahaladzim. Pengen berhenti jam 6, 6:30 kita jalan itu. La haula wala quwata. Cepat memang waktu sekarang digulung ya. Digulung, tanda-tanda hari kiamat kan waktu digulung. Benar nggak? Cepet jalannya. Makanya kalau sampai ini keluar ikut sama saya ke Jakarta misalnya seminggu, tenang, nggak terasa udah balik lagi ke sini. Siap insya Allah ya. Cepet waktu nggak ada, apalagi pengajian di sini ikut. Besok kita mau ke Temboro. Temboro ini tahu nggak? Magetan, pesantren. Itu satu malam kalau sholat tarawih, satu malam 30 juz. Satu malam. Itu ada karomah juga dia. Bacaannya begitu cepat tapi cepatnya itu tetap bermakna, tertib dan apa namanya, bisa dikatakan tartil juga. Ya, bagus. 30 juz satu malam. Coba yang siap untuk 30 juz besok ikut di sana angkat tangan. Waduh. Saya sendiri juga belum sih. 30 juz. Belum pernah nyoba sih. Kalau di Mesir dulu saya sama guru saya pernah satu malam itu 3 juz. 3 juz satu malam sama guru saya tuh. Jadi 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Cuma saya heran. Di akhir Ramadan kok saya jadi gemuk. Tapi yang gemuk bukan badannya, telapak kakinya. Bengkak semua. Ya Allah, saya bilang, oh begini dulu, mirip-mirip. Kalau Rasulullah bengkak beneran. Bener saya lihat, sampai saya pakai sepatu nggak cukup sepatu saya. Bener saya nggak bohong. Ya Allah, gini semua. Itu baru 3 juz. Nah kalau 30 juz saya belum kebayang. Gimana bisa 30 juz? Masya Allah. Itu termasuk karomah dari Allah. Penasaran saya mau ikut nanti satu saat insya Allah ke sana. Kalau ada yang mau ikut nanti boleh bersama saya. Kita sering-sering berombongan dalam rangka menghidupkan syariah Allah, menghidupkan Al-Quran. Gak ada yang lebih mulia dari Al-Quran. Kalau ada orang mengatakan ada yang lebih mulia dari Al-Quran, berarti ada orang yang berani mengatakan ada yang lebih mulia dari Allah. Ada gak yang lebih mulia dari Allah? Orang yang berani mengatakan ada yang lebih mulia dari Allah berarti apa? Dia telah kufur, kafir. Bukan seperti orang Wahabi yang bilang kemarin rada sedeng di YouTube, orang yang mengatakan bahwa proses terjadinya hujan itu dari uapan air laut kemudian menjadi awan menjadi tebal, kemudian didorong oleh angin dekat sama udara dingin gunung, akhirnya kena panas matahari, turunlah hujan. Kan itu secara ilmiah benar dong, benar kan? Kan agama itu sesuai dengan ilmu. Al-Quran dibilang sama apa? Orang yang mempercayai itu berarti dia sudah kafir. Oh, bayangin orang Wahabi mah enak banget ngomong kafir. Hah? Semua sedikit kafir, dia nggak sadar. Buat satu orang aja dikafirin berarti dia sendiri jadi kafir. Kalau orang itu nggak bener, nggak betul-betul kafir, bener nggak? Ini karena hatinya kosong dari Allah, nggak ada takutnya sama Allah. Ada yang salah dalam belajarnya itu. Ya, alhamdulillah kesempatan yang mulia ini
kita sudah menyadari pentingnya Al-Quran. Dan saya biasanya kalau habis ceramah langsung setelah kita memberikan motivasi semangat untuk cinta Al-Quran ini, untuk berkhidmat untuk Al-Quran, langsung kita buka mushaf bersama-sama, walaupun hanya 10 menit 15 menit. Kenapa? Kita ambil berkahnya, kita setor wajah kita kepada Al-Quran. Sebelum kita setor kepada manusia, setor dulu kepada Al-Quranul Karim. Ya, berkahnya luar biasa. Akan masuk tuh cahaya-cahaya Allah, keberkahan dari Rasulullah SAW. Karena Al-Quran ini adanya pertama kali di mana? Di dalam hati baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca Al-Quran, di situ kita akan bertambah-tambah dicintai sama Rasulullah. Di situ kita akan tambah bersambung kepada baginda Muhammad SAW. Ya, jangan lupa itu. Di samping kita banyak bersolawat, banyak beramalan-amalan yang mendekatkan diri kepada cinta Rasulullah, Al-Quran yang nomor 1 yang bisa memupuk rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua siap insya Allah? Allah memberkati waktu kita, niat kita udah diterima sama Allah. Hati-hati, jangan lupa. Jadi sewaktu-waktu saya ajak kemana-mana keluar fisabilillah, ingat siap untuk 700.000 kali dapat pahala. Minimal kita mulai dulu di masjid sini, setiap hari habis sholat subuh kita duduk bersama-sama bertadarus Al-Quran, membaca, memperbaiki bacaannya, berusaha untuk memahami maknanya, baik dia melalui terjemahan atau kalau ada satu orang yang bisa memberikan tafsir, sekedar tafsir daripada cuplikan ayat-ayat yang kira-kira menyentuh aja, yang menyentuh hati, menyentuh jiwa, yang bisa menggugah hati. Nanti beliau kan ada murid-murid, alhamdulillah bisa nanti diutus di mana-mana masjid menjadi pionir-pionir yang menjadi suluh-suluh masjid-masjid Rasulullah ini, sehingga membuat Rasulullah tersenyum, ya, menjadi lebih bangga lagi kepada kita, lebih bahagia lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siap insyaallah ya. Hari ini ada tadarus nggak? Waktunya sempit, nanti di waktu lain, tapi diusahakan betul-betul semua siap hadir insyaallah. Ya, saya nggak akan pergi dari sini sebelum melihat kalian siap duduk membaca Al-Quran bersama-sama. Besok kita mulai ya, kita duduk habis sholat subuh baca. Nanti gini, kalau misalnya ada yang punya sibuk, saya mau antar anak sekolah atau apa, boleh pamit, duduk 10 menit 15 menit pamit boleh. Kalau yang betul-betul darurat, jangan ikut-ikutan pamit nanti. Kalau memang nggak penting ya duduk, karena ini keberuntungan buat kita ya. Kita akan dijadikan insya Allah, katanya Syekh Abdul Rauf kemarin, dijadikan keluarganya Allah. Mau nggak? Dijadiin keluarganya Allah ya, wa khasatu, dan orang-orang spesialnya Allah. Mau nggak? Amin ya rabbal. Dengan kita kembali kepada Al-Quran ini, umatnya akan berubah. Umat Islam akan diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan penguasa, dijadikan pemimpin di muka bumi ini, dan kita akan menjadi orang bahagia dunia, di alam kubur, dan di alam akhirat bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Monggo ditutup doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah aja. Sebenarnya